lainnya. Jadi anak-anak di sini karena kemarin seperti Ibu umumkan di kelas biologi itu sampai minggu depan ya, kalau tidak salah hari Senin yang sama itu masih ada kegiatan gitu ya di kampus. Jadi saya belum diskusi lagi nih sama Bu Putri bagaimana pelaksanaan kuis. Tapi yang jelas kuis kita akan adakan tidak di hari kuliah begitu ya, karena ya kemarin masih ada izin, terutama di minggu ini angkatan yang 19 begitu ya tidak bisa hadir, dan kalau tidak salah hampir 10-an lah terbagi ke dalam kedua kelas kami. Baik, Ibu mau bertanya dulu salah satu, masa Jonathan lagi ya? Valencia kemarin minggu lalu Ibu sudah sampai ANOVA 2 arahnya sampai mana? Coba. Tes, Valencia, terdengar suara Ibu? Terdengar, Ibu. Sudah sampai mana, Valencia? Masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Oke, Ibu kalau tidak salah tinggal contoh ya, kalau tidak salah ya. Tapi Ibu ulang sekilas dulu ya, secara cepat supaya sambil mengingat kembali. Nah, jadi sebagai pengantar yang lalu Ibu pernah sampaikan kepada kalian bahwa analisis ANOVA 2 arah ini itu banyak banget ya dipakai di bidang kalian gitu. Kalau di bidang seperti matematika, barangkali seperti teknik, itu jarang ya kami memasukkan unsur tambahan. Paling kalau tidak salah teknik kimia ya. Teknik kimia itu yang sering melakukan beberapa simulasi percobaan, memerlukan beberapa tambahan faktor dalam percobaannya. Jadi memang ANOVA 2 arah ini penting diberikan di bidang kalian, begitu ya, baik mikrobiologi ataupun di biologi. Nah, jadi artinya bahwa di ANOVA 2 arah ini kita mempertimbangkan lebih dari satu faktor yang mempengaruhi nilai yang akan kita ukur, ya. Nah, di sini kemarin yang jadi kata kunci Ibu sampaikan, pertama adalah bagaimana kalian membentuk matriks data ya. Jadi matriks data itu pertama kalian harus punya berapa banyak faktor yang pertama, yaitu kita sebut faktor A lah di sini ya. Nah, yang kedua, berapa banyak faktor yang B kita pertimbangkan. Lalu yang ketiga, berapa banyak replikasinya atau pengulangannya begitu. Jadi intinya adalah nanti berapa I, berapa J, sama berapa K. Ingat, I untuk faktor A, J untuk faktor B, dan K untuk banyaknya replikasi. Nah, replikasi ini kemarin Ibu sampaikan kepada kalian tentu saja nggak banyak. Paling juga 2 atau 3 gitu ya yang Ibu bisa lakukan tergantung dari kesanggupan kalian sebagai yang melakukan percobaan. Jadi seringkali mahasiswa pernah yang ada yang konsul gitu ke Ibu waktu angkatan-angkatan yang lalu, Bu Nia, berapa ya kira-kira saya akan mengulangi percobaan saya untuk setiap kategori. Terus Ibu sampaikan, kamu berapa sanggupnya? Karena tentu saja melakukan percobaan itu terbatas waktu dan juga biaya ya setahu Ibu gitu. Jadi artinya kalau kalian mampu melakukan sebanyak-banyaknya, ya itu lebih baik. Jadi misalnya mengulangi, kan Ibu pernah bilang mengulangi itu ganjil gitu ya. Jadi 3, 5 gitu. Aduh Bu, kami nggak sanggup, satu aja susah Bu dapat sampelnya misalnya ya. Karena mungkin alatnya mahal, orangnya terbatas yang mau diuji gitu ya. Nah ya sudah kalau gitu minimal ya 2. Tapi ya itu kalau 2 biasanya nanti kalau nilainya jomplang, hasil pengukuran dari 2 pengulangan itu, nah kita agak sulit menyimpulkan mau pakai angka yang mana begitu ya. Itu saja. Nah, jadi kembali ke matrik data ini, penyusunan datanya adalah berbentuk seperti ini. Jadi ikuti seperti ini. Yang A itu adalah di baris, yang B itu di kolom. Nah, di dalamnya itu beranak menjadi berapa replikasi. Nah, replikasi untuk setiap
pasangan A dan B ini harus sama ya anak-anak. Jadi nggak bisa. Jadi kalau dua semuanya diulang. Tidak ada yang 1, 2, yang satunya 3 gitu ya. Jadi sebaiknya disamakan saja. Nah, sesudah matriks data ini, nah kembali ke model linier ya anak-anak. Jadi model liniernya beranak ya. Tidak seperti di ANOVA one way. Jadi di sini ada Y, I, J, K. Nah, apa yang perlu Ibu soroti di slide yang model ini adalah adalah yang ini ya. Sebentar. Adalah yang bagian ini ya, anak-anak nih. Yang Ibu soroti pakai warna merah. Jadi bahwa setiap angka pada matriks yang tadi ada kita cantumkan YIJK itu adalah penjumlahan dari mu rata-rata total ditambah masing-masing efek dari faktor kalian. Jadi alfa I efek dari faktor A, beta J efek faktor B. Nah, kecenderungan kita hanya berpikir begitu gitu anak-anak ya. Hanya dipengaruhi oleh masing-masing efek. Lupa. Nah, ternyata bisa jadi nih, ini ya yang Ibu soroti, bisa jadi ada keterkaitan, ada interaksi antara kedua faktor itu. Jadi misalnya ya, Bu, suhu sama tekanan itu, Bu, kecenderungan ada terkait, Bu. Jadi misalnya ya, kalau suhunya tinggi, tekanan rendah. Nah, kayak begitu. Nah, jadi kita pertimbangkan dalam model itu ada interaksi antara alfa dan beta. Nah, gara-gara inilah, anak-anak, gara-gara rumus linier ini, jadi yang uji hipotesisnya beranak ya. Jadi kalau yang lalu uji hipotesisnya hanya mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Nah, sekarang teh beranak. Alfanya diuji, betanya diuji, alfa betanya pun diuji ya. Jadi ini yang berindeks-indeks ini diuji nanti semuanya. Nah, sehingga lahirlah di sini uji hipotesis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Harapannya apa? Harapannya ya intinya ya kita ingin tahu bahwa faktor itu ngaruh gitu ya. Jadi kalau ingin faktor itu berpengaruh, jawabannya harus menolak H0. Kenapa? Karena H0-nya itu setiap koefisiennya sama dengan 0. Jadi boleh ditambahin ya di catatan kalian. H0 yang berada di nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bermakna tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena nilai koefisiennya 0 gitu ya. Jadi boleh dibilang dengan kata lain ya, tolong diberi catatan di catatan kalian. Jadi nomor 1 itu untuk menguji apakah faktor A itu berpengaruh atau tidak. Nah, nomor 2 untuk menguji apakah faktor B itu berpengaruh atau tidak. Nah, nomor 3 itu untuk menguji apakah ada interaksi tidak antara faktor A dan faktor B. Begitu ya. Jadi makna secara pembahasaan nanti hipotesis itu masing-masing dibahasakan seperti yang barusan Ibu sebutkan. Besaran-besarannya ini sepertinya Ibu salah ya, ini satu arah cuma untuk mengingat. Nah, kalau dua arah perlakuannya JKP-nya anak-anak beranak ya. JKP-nya menjadi JKA, JKB, dan JKAB. Jadi beranak menjadi 3 buah suku seperti yang Ibu cantumkan di sini. Nah, jadi intinya adalah nanti tabel ANOVA yang kita bentuk akan beranak ya. Jadi ada JKA, ada JKB, ada JKAB, ada JKG, dan terakhir ada JKT. Karena JKT biasanya paling bawah menunjukkan total. Nah, untuk menghitung setiap JK itu,
Nah, pada slide yang ini ya, yaitu yang namanya statistik hitung. Ya. Di mana statistik hitung ini ya, nanti masing-masing ini disebut sebagai RK. Jadi yang disebut statistik hitung di sini adalah RK ya. Yaitu rataan kuadrat. Apa itu rumus rataan kuadrat? Ibu langsung loncat dulu ke sini. Nah, rataan kuadrat itu mean square ya, anak-anak. Nah, rataan kuadrat itu adalah JK dibagi degree of freedom. Jadi jumlah kuadratnya dibagi DK, derajat kebebasan. Nah, maka gara-gara kita punya perlakuannya beranak, ada JKA, ada JKB, ada JKAB, dan ada JKG, maka akan ada 3 perhitungan rataan kuadrat. Dengan masing-masing, Anda lihat di rumus ya, jumlah kuadrat masing-masingnya dibagi dengan derajat kebebasan. Gitu. Jadi kalau JKA, nah itu berarti dibagi dengan A kurang 1. Nah, A kurang 1 apa? Ya, A kurang 1 itu adalah banyaknya faktor di A dikurangi 1. Nah, itu adalah rumus DK ya, derajat kebebasan. Begitupun dengan S2 kuadrat tuh, Anda perhatikan. Itu adalah jumlah kuadrat B dibagi B kurang 1. Kalau S3, nah ini untuk yang AB. Berarti jumlah kuadrat AB dibagi perkalian dari masing-masing DK-nya. Yaitu A kurang 1, B kurang 1. Ya, jadi secara rumus seperti itu. S kuadrat itu khusus untuk yang galak. Bu, kenapa nggak pakai indeks S4? Kenapa? Nah, karena nanti S kuadrat ini menjadi pembagi buat seluruhnya. Ya, tuh Anda perhatikan. Nah, maka ada uji F hitung. Nah, ini statistik hitungnya, F-nya ini intinya ya. Nah, berarti F1-nya apa? S1 kuadrat dibagi S kuadrat. Jadi semuanya dibagi dengan galaknya. Gitu. F2 pun sama, F3 pun sama. Masing-masing menunjukkan pembagian terhadap galaknya. Karena nanti ada 3 uji hipotesis yang akan kita jawab ya. Keputusannya apakah kita tolak atau tidak kita tolak. Nah, ini adalah rangkuman tabel analisis variansinya. Jadi nanti tidak perlu ditulis sih, main efeknya nggak perlu ditulis, tuh faktor interactionnya nggak perlu ya. Itu hanya menjelaskan saja bahwa nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 baris utama di bawah yang judul tabelnya. Ya, dengan masing-masing nanti menyisakan itu kolom kedua itu adalah sum of square itu adalah JK, degree of freedom itu DK, mean square itu RK, dan yang terakhir computed F itu adalah F hitung begitu ya. Ada 3 baris. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghitung JKA, Bu? JKB, JKAB-nya, nah itu tercantum pada rumus yang mana ya, anak-anak sebentar. Nah, di sini ya, Ibu langsung loncat dulu ya. Makanya di sini kita masuk ke contoh kasus ya. Silakan dibaca dulu ya contoh kasusnya supaya dipahami sebelum kita bahas. 2 menit ya.
Sudah ya? Nah, jadi anak-anak perhatikan, Anda harus ketika membaca suatu kasus ini, mana yang merupakan faktor A dan faktor B, dan kemudian mana yang merupakan hasil pengukurannya. Jadi kalau dilihat di sini, kita perhatikan yang akan diukur itu adalah laju pembakaran. Ya, jadi variabel yang akan kita ukur melalui alat, entah melalui terserah ya, yang jelas pasti memiliki alat ukur, yaitu adalah di sini laju pembakaran. Ini Ibu tidak mencatat ya, harusnya sih ada satuannya ya anak-anak, jadi misalnya meter per sekon atau bagaimana begitu ya. Nah, laju pembakaran ini diukur dari 24 tembakan statis ya. Jadi ada rudal ya, di sini sistem rudal yang akan ditembakkan. Nah, itu ada 24 buah. Jadi boleh dibilang nanti isi dari semua percobaan kita N besarnya itu adalah 24 buah. Yang tentu saja 24 buah ini terbagi-bagi begitu ya. Dia tidak bilang pengulangannya berapa, tapi nanti bisa kita sebutkan. Nah, itu pertama. Nah, laju ini diukur dengan membagi-bagi tembakan tersebut dalam faktor-faktor yang ada. Nah, berarti kita punya faktor apa saja. Nah, faktor yang A itu adalah 3 buah sistem rudal. Ya, atau di sini sistem misil disebutnya. Ya, nah, dia bilang ada 3 sistem. Ya, dia nggak bilang namanya apa gitu ya. Ya, kita sebut aja A1, A2, dan A3. Seperti Anda lihat dicantumkannya di bagian baris ya. Berarti yang paling kiri nih dia beranaknya di situ. Nah, yang kedua adalah apa lagi ya? Nah, kemudian di sini faktor kedua dia menyebutkan bahwa ada 4 jenis propelan yang berguna. Ibu kurang hafal ya propelan itu apa, kebayangnya mah kayak bahannya kali ya gitu. Nah, tipe propelan ini pun menjadi faktor yang lain selain dari sistem rudal. Jadi kita sebut di sini ada 4 jenis, maka kita tulis B1, B2, B3, B4. Nah, maka nilai-nilai yang tertera di dalam matriks data yang diperoleh itu adalah nilai laju pembakaran yang diukur untuk suatu A tertentu dan B tertentu. Ya, jadi artinya ini udah dibantu lah, disusunkan sebetulnya ini matriksnya sudah betul. Nah, apa saja yang bisa kita hitung berdasarkan matrik data yang kita punyai gitu ya. Nah, maka di sini ini Ibu kerjakan dalam Excel begitu ya, disalin kembali. Nah, berarti kita bisa mencari total yang warna kuning dan bisa mencari total yang berwarna hijau di paling kanannya anak-anak. Jadi intinya totalnya ya, bukan rataannya. Nah, pada total ini menunjukkan, Anda lihat itu Ibu satukan ya, di merge artinya memang sekotak itulah yang Ibu jumlahkan. Jadi tolong perhatikan dulu untuk yang warna kuning ya anak-anak. Nah, yang warna kuning A1 itu sekelompok mendapatkan total 244. Nah, 244 ini merupakan total dari A1. Berarti Ibu jumlahkan ada sebanyak, 34, 32,4, ada 8. Ya, jadi 244 ini dari penjumlahan laju pembakaran 8 buah. Ya, apa tadi? Tembakan ya, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua yaitu 237,4 itu adalah dari 8 lainnya yang merupakan pasangan dari sistem misil A2 ya, dengan B beda-beda. Terakhir 228,8 yang paling bawah. Nah, ini merupakan penjumlahan 8 yang lainnya. Nah, itu ke samping kanan. Jadi boleh dibilang Ibu sebut yang paling kanan itu kalau tidak salah kembali ke matriksnya anak-anak. Nah, ya jauh. Nah, inilah yang disebut Y1 dot dot, Y2 dot dot sampai Y3 dot dot.
Ya, jadi satunya yang di depan karena dia mengikuti faktor A ya, I-nya. Jadi yang ada angkanya. Yang lainnya dot-dot. Artinya dijumlahkan untuk semua B dan untuk semua pengulangan. Ya. Nah, yang di bawah sama. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap perlakuan B saja, faktor B. Makanya yang ada angkanya yang di tengah. Y dot 1 dot. Ya, yang dot menunjukkan seluruhnya kita hitung. Begitu seterusnya. Ibu kembali lagi ke bagian yang tadi ya. Nah, maka yang di bawah ini 189,6 anak-anak, ini tuh kalian jumlahkan semuanya. Nah, ini yang maknanya yang tadi ya, Y dot J dot. J ya, karena tipe propelan ini adalah menjadi yang B, yang artinya indeksnya J ya di tengah. Begitu seterusnya sampai ke empat-empatnya. Nah, jadi sampai sini Ibu harapkan secara teknis paham ya kalian mengerjakannya seperti apa. Gitu. Jadi intinya jumlahin ke kanan, jumlahin ke bawah, begitu ya. Nah, mungkin jumlahin ke kanannya yang hati-hati nih berapa baris yang kita pakai gitu ya. Nah, lalu apa yang kalian dapatkan kalau sudah ada baris dan kolom adalah Y dot dot dot. Waduh, Ibu panjang banget, Bu. Dot dot semua. Nah, berarti kita jumlahin. Terus up to you ya, mau jumlahin yang ke bawah sini atau mau jumlahin ke kanan sini. Nah, ini salah satu aja pasti sama lah ya. Karena semuanya juga intinya menjumlahkan yang di dalam sini. Yaitu sebesar 710,2. Nah, catat itu anak-anak ya. Jadi itu merupakan Y dot 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 yang harus kita simpan. Karena itu nanti jadi modal buat mencari faktor koreksi. Nah, Ibu pindah ke slide ini. Nah, lalu bagaimana Bu teknisnya? Nah, ini mirip seperti ANOVA one way. Buka lagi ya one way-nya nanti ya. Nah, prosesnya adalah pertama, hitung total datum kita. Yaitu N besar dalam hal ini adalah A kali B kali N. Kebetulan kalau di kita udah disebutin tadi 24 tembakan rudal, Bu. Ya udah 24 itu ya. Nah, tapi 24 itu bisa didapat di mana kalau nanti di soal yang lain nggak disebutin. Nah, tinggal Anda kalikan. A adalah banyak faktor A, yaitu ada 3 sistem rudal. Yang B adalah banyaknya tipe propelan, 4. Ya, dan N adalah banyaknya pengulangan di setiap A dan B. Nah, berarti 3 kali 4, 12 kali 2, 24. Gitu. Ya, jadi nanti kalau di soal yang lain nggak ada, ya kalian tinggal lihat. Berapa banyak faktor A, B, pengulangan. Kalikan semua. Selesai. Nah, yang paling penting berikutnya adalah baris kedua, FK. Kenapa, Bu? FK itu dibawa-bawa kemana-mana. Nah, masih ingat ya, waktu kalian di one way, FK itu dimasukin ke jumlah kuadrat total, dimasukin ke jumlah kuadrat perlakuan. Nah, di sini pun sama, gitu ya. Nah, FK itu apa rumusnya? Ingat, yang kita hitung 4 baris berikut ini adalah semuanya ngomongin jumlah kuadrat. Jadi intinya pasti pakai kuadrat. Nah, itu yang sering kali, ya maaf ya anak-anak lupa. Waduh Bu, aku nggak dikuadratin Bu. Jadi udah aja Y dot 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 bagi N. Nah, itu yang menyebabkan Ibu pernah bilang jumlah kuadratnya bisa negatif. Lupa Bu, saya nguadratinnya gitu ya. Nah, itu harus selalu diingat bahwa makhluk yang kita ukur variansi ya. Jadi selalu Anda kuadratkan. Nah, apa FK? Persis sama seperti di one way. Kalau di one way yang lalu T dot dot kuadrat bagi N. Di sini pun sama ya. Ini dia pakai Y sih. Ibu pakai buku Walpole ya. Y dot 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 kuadrat bagi N. Mana Y dot 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 dot? Nah, yang ini ya nananya. Yang 710,2. Ini sama Ibu harusnya memang pakai koma ya. Biar nggak bingung. Ini intinya yang di situ. Kuadrat dibagi 24. Nah, dapatlah 21.000 sekian. Ya, Ibu nggak kasih titik, soalnya ini komanya Ibu pakai titik. Dah, beres FK. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan JKT? Apa itu JKT? Adalah jumlah kuadrat total. Kalau bicara total,
berarti secara langsung kita berpikir, oh itu melibatkan seluruh data anak-anak. Makanya wajar rumusnya menjadi begini nih anak-anak. YIJK dikuadratin. Ya tambah-tambah ini mah teknis ya sebetulnya anak-anak. Tapi yang ibu sampaikan kepada kalian ini setiap data dikuadratin nih. Terus jumlahkan semuanya, ini hanya teknis, kalian wajib karena ada IJK ya. Jadi IJK-nya ini jalan semua. Ya, dikuadratin, selesai. Selalu jangan lupa dikurangi FK. Jadi ini ibu langsung saja, makanya nanti sesudah kuliah ini mohon betul-betul dihitung ya pakai kalkulator secara teknis oleh kalian sebagai exercise ya. Nah ini dijumlahin anak-anak. Jadi kalau ibu balik lagi ke sini, 34 dikuadratin. 30,1 dikuadratin. Sampai 29,1 dikuadratin. Jadi kalau ibu biasanya bikin Excel lagi di sebelah sono tuh, sebelah kanan ya. Nah, adalah hasil kuadrat semuanya. Nah, lalu apa? Ibu tambahin, ibu dapat di sininya nih. Ibu tambahin semuanya yang kuadrat-kuadrat itu. Nah, itulah yang mengisi yang 21.107,7 ini. Jadi itu adalah isi dari setiap datum yang dikuadratin lalu kita jumlahkan. Nah, baru dikurangi 21016 ini. Nah, hasilnya adalah cukup kecil ya. 91,7. Begitu. Nah, itu adalah JKT. Kelihatannya kalau JKT sih masuk akal ya. Nah, yuk sekarang kita masuk ke JKP. Nah, karena JKP kita beranak, jadi A, jadi B, jadi AB. Aduh, lumayan ya anak-anak ya. Aduh, ini gimana ya? Nah, intinya adalah kolom atau baris yang kita pertimbangin nih sekarang gitu ya. Nah, seperti di sini JKA artinya adalah untuk semua A. Nih, A-nya yang jalan, I-nya yang jalan. Nah, berarti yang kita urus adalah yang mengurusi A. Yang mengurusi A di mana? Nah, yang ini. Ini yang membedakan A. Satu orang? Laser ibu masih terlihat sorotnya? Masih, Bu. Terlihat, Bu. Tip ya, takutnya nanti nggak kesorot, kalian bingung ibu ngomong apa. Nah, jadi bagian ini yang kita urusi. Ya, jadi 244 kuadrat. Ingat ya, kuadrat. Dibagi banyaknya anggota yang ada di sini. Ya, jadi B kali N. B-nya 4 kali N itu 2. Ya, pengulangannya jadi 8. Kalau udah di Excel sih enak sebetulnya ya. Tinggal hitung aja. Ini kan 8, Bu, masing-masing makhluknya. Nah, jadi ini 244 kuadrat bagi 8. 237,4 bagi kuadrat dibagi 8. 228,8 kuadrat bagi 8. Nah, itu artinya makna dari rumus ini nih anak-anak ya. YI dot dikuadratin bagi BN. Gitu. Jadi kalau udah dalam matriks data mah gampang lah gitu ya cara mengerjakannya. Nah, jangan lupa selalu dikurangi FK ya. Nah, ini hasilnya ini. Nah, jadi nanti mohon ya anak-anak sesudah kuliah ibu nanti ibu sisakan buat latihan ya. Betul nggak nih Bu Nia ngerjainnya kayak gini nih hasilnya? Ya, tolong kotret kembali. Lanjut JKB. Nah, JKB apa? Nah, kita ngurusin B. Ngurusin B itu yang di mana? Yang di sini diwakili oleh 189,6 sampai 171,2. Itu yang kita urusin. Diapain? Sama, yaitu kita kuadratin, ya bilangan ini kuadratin dibagi dengan banyaknya yang di sini anak-anak. Nah, banyaknya adalah di sini 6. Dari mana? 3 kali 2, gitu ya. Ini kan ada 3 kali 2 bagi 6. Makanya rumusnya kan di sini AN. Artinya 3 kali 2, 6. Nah, berarti semuanya dibagi 6. Masing-masing dari yang ini dikuadratin bagi 6. Ini kuadratin bagi 6. Ini kuadratin bagi 6. Bukan semuanya bagi 6. Ya udah disatuin ya, anak-anak ya. Ini masing-masing dikuadratin bagi 6. Ditambahin dulu bagi 6. Ya.
Nah, dapatlah dia bilangan yang 21.056,1 ini. Nah, untuk mendapat JKA tadi, jangan lupa semuanya masing-masing dikurangi dengan faktor koreksi. Gitu ya. Nah, rumus ini dijabarin dari mana? Tentu saja ya dari teoritis yang Ibu tulis di sini ya, anak-anak. Nah, teoritis yang di sini, yang sepanjang ini nih. Nah, Ibu nggak cantumin semua sih memang. Ya, jadi di sini ada di buku Walpole. Ibu tinggal salin aja bahwa nanti ini dibagi-bagi menjadi suku ini. Begitu ya. Makanya kenapa dia dikurangi FK. Gitu. Ada dari rumus di dalam sana. Oke ya, sampai JKB paham. Belum selesai nih. JKAB dari mana? Nah, JKAB adalah rumusnya, aduh, anak-anak agak panjang ini ya. Nah, JKAB karena ini adalah interaksi anak-anak, maka di sini Anda harus nih menjumlahkan YIJ dot kuadrat bagi N. Nah, menurut Ibu, suku yang ini yang kedua, yang Ibu sorot, dan suku yang ketiga, itu yang tadi kita hitung di A dan B ya. Oke? Ya, nggak masalah itu mah ya. Nah, kemudian itu nanti akan menjadi pengurangan. Lalu ditambah dengan FK. Kenapa ditambah FK? Karena biasanya ini dikurangi FK, ini dikurangi FK. Ya. Ini pun dikurangi FK biasanya. Jadi supaya langsung semuanya dikumpulkan ya menjadi ditambah dengan FK. Begitu. Ya, karena negatifnya ada 2 gitu ya. Terus yang suku kedua sama ketiga kan masing-masing dikurangi FK jadi ditambah ya. Ditambah 2 FK. Jadi menyisakan FK-nya kelebihan 1 buah. Gitu. Nah, pertanyaannya, nah nanti tolong bantu Ibu ya. Betul nggak nih? Hasilnya adalah 42.185. Aduh Bu, itu dari mana Bu? Nah, Anda perhatikan, ini terbentuklah yang namanya YIJ dot. Ya, nih ini YIJ dot anak-anak. Perhatikan bahwa ini harus dibikin apa ya kalau Ibu bilang, dibikin matriks baru. Ya, harus dibikin matriks baru yang namanya YIJ. Lihat, I dan J-nya jalan, dot untuk setiap perlakuan. Nah, berarti ini tolong dicatat dulu ya anak-anak, karena memang Ibu sepertinya nanti next Ibu harus menambahkan 1 slide khusus menghitung bagian depan ini ya, karena takut bingung. Jadi YIJ dot ini nggak ada. Ya, coba kita balik lagi ke sini, nggak ada anak-anak. Ya, mana coba YIJ dot? Nggak ada kan? Ya, yang IJ-nya ada, dotnya nggak ada gitu ya, yang K-nya. Nah, tidak tercantum di matriks ini. Sehingga memang kalau di buku Walpole, kita harus mengkonstruksi lagi baru anak-anak. Caranya adalah jumlahin di bagian ini nih anak-anak nih. Perhatikan ya Ibu menyoroti 34 sama 32,7 apa itu namanya dijumlahin. 2an ini dijumlahin, 2an ini dijumlahin ya. Jadi dijumlahin bentuknya. Ya. Masing-masing nanti kita jadi punya 3 kali 4 12 ya. Kita punya 12 nilai di sini. 1 2 3 4 5 seterusnya sampai kelompok yang ini 12 biji. Nah, itulah yang disebut sebagai YIJ dotnya. Nah, masing-masing anak-anak kuadratkan. Gitu ya. Nah, udah dikuadratin, dibagi dengan N. N kecil ya, N ini pengulangan anak-anak ya, jadi dibagi 2. Nah, tolong nanti Anda cek, betul nggak jawaban kita adalah 42.000 sekian. Ya, tolong dicek bagian ini. Jadi, yang memang agak sulit sedikit mencari JKAB ini. Ya. Nah, kalau yang ini pasti tadi udah dapet, udah ngitung di bagian yang ini ya. Ini juga JKB-nya udah dapat 21.056 ini. Jadi tinggal kita substitusikan nih sama Ibu dimasukin ke sini. FK-nya tadi 21.000 sekian. Nah, dapatlah 22,2. Nah, JKG
udah jangan dipikirin ya anak-anak. JKT dikurangi semua. Jadi JKT dikurangi semua perlakuan. Jadi JKT kurangi JKA, JKB, dan kurangi JKAB. Dapatlah dia 14,9. Nah, maka urusan perhitungan besaran tadi tinggal disalin. Begitu ya. Tinggal disalin di sini menjadi untuk sistem misil, ingat ini adalah JKA. Ya, jadi kalau kalian nanti bingung boleh langsung ditulis A begitu ya. A, B, AB, galat, total. Gitu. Jangan terbolak menyalinnya ya karena nanti ngebaginya jadi susah ya, jadi salah gitu. Nah, degree of freedom ini jangan dikhawatirkan, artinya tinggal dikurangi 1 dari banyaknya masing-masing. Faktor A ada 3, kurangi 2, kurangi 1 jadi 2. Tipe propelan ada 4 kurangi 1, 3. Ya. Interaksi, ya 2 kali 3 langsung. Ini 2 kali 3, 6. 12 Ibu nggak mau ngerjain biasanya. Karena nggak mau ngapalin total ya. Nah total ada 24. 24 kurangi 1, 23. Jadi yang galat tinggal Anda kurangi 23, kurangi nih 12 yang ada 6, 7, 8, 9, 11 ya, sorry anak-anak. Kurangi 11 ya. Nah, hasilnya 12. Jadi 12 ini Ibu nggak mau ngapalin rumus gitu intinya ya. Tinggal kurangin aja lah gitu ya. Dari total dikurangi yang lainnya. Ya, jadi mudah. Nah, min square inilah yang tadi di rumus ditulis sebagai yang ini, anak-anak ya. Nah, S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat, dan S kuadrat. Begitu. Nah, maka di sini tinggal udah aja baris itu dibagi. Nah, 14,52 bagi 2, 7 sekian. 40 bagi 3, 13 sekian. 22 bagi 6, 3 sekian. Terakhir 14 bagi 12, 1 koma. Nah, baru kita hitung F hitungnya yang merupakan statistik uji. Kenapa F, Bu, lahirnya? Karena F itu adalah variansi bagi variansi. Jadi ini kan variansi isinya semuanya. Ya. Nah, maka untuk mendapatkan yang baris ke-1 yang di sistem misil itu adalah 7,26 bagi galat. Jadi galat ini menjadi satu sorotan yang selalu menjadi pembagi buat semuanya. Ya, 726 bagi 1,24 hasilnya 5, sekian. 13 pun sama bagi 1, jadi 10, 3,6 bagi 1, jadi 2,97. Dapatlah di sini F hitung kita. Nah, F hitung inilah yang nanti boleh nambah 1 buah kolom ya di kalian, yaitu cari F tabelnya. Nah, F tabelnya apa? Nah, ini tolong dicatat ya, Ibu hanya ngomong nih. Nah, F tabel untuk baris ke-1 adalah F alfa. Ambil aja alfanya 5%, anak-anak. Derajat kebebasannya adalah 2,12. Karena nilai yang ini hasil pembagian yang sistem misil dengan error atau galatnya. Kalau yang 10,75 itu mencari F tabelnya adalah alfa 3,12. Begitupun dengan 2,9 itu adalah alfa, derajat kebebasannya 6 dan 12. Jadi mohon ini masih menyisakan PR ya di sini buat dicari F tabelnya. Nah, menurut pengalaman yang sudah gitu ya, Ibu sebetulnya nggak perlu membandingkan dengan F tabelnya. Sombong dikit ya gitu. Kenapa, Bu? Karena nilai F tabel itu jarang yang melebihi angka 5. Jadi boleh dibilang untuk angka di atas 5 seperti baris A dan B ini sudah mengindikasikan pasti jatuh di daerah penolakan anak-anak. Ya, jadi F hitung yang ada di sini pasti sudah bisa Ibu duga dia lebih dari F tabel kita. Itu dari pengalaman ya anak-anak, karena
Ya terus terang ibu juga pengalamannya belum banyak, kalian apalagi ya. Ya wajiblah hukumnya bikin F tabel ya di sebelahnya gitu. Nah, maka dengan kata lain, untuk misil dan tipe propelan H0-nya ditolak anak-anak. Ya tuh, faktor A dan B yang cukup besar dapat dikatakan pasti F hitung itu melebihi F tabel sehingga H0 ditolak. Ya, nah ditolak nanti kita bahasakan. Nah, bagaimana dengan 2,97? Nah, 2,97 juga ini kalau menurut Ibu kecil. Nah, sehingga H0 diterima atau tidak ditolak. Nah, simpulannya apa? Nah, menyimpulkannya bagaimana, Bu? Kalau bisa sih satu persatu, anak-anak ya. Jadi misalnya nih, oh faktor A itu H0-nya ditolak. Nah, berarti faktor A itu mempengaruhi ya laju pembakaran kita. Jadi dengan kata lain, faktor A itu rata-rata pengaruh faktor A itu tidak sama. Jadi artinya bahwa faktor A itu berpengaruh gitu. Nggak sama tuh kalau saya pakai sistem misil A1 sama misil A2 sama misil A3 nggak sama. Gitu. Itu maksudnya secara penerjemahan Ibu menulis tidak sama. Atau boleh ditulis faktor A itu berpengaruh. Oke, sekarang faktor B. Faktor B kan ditolak juga. Nah, artinya faktor B juga berpengaruh. Jadi tipe propelan itu mempengaruhi ya. Tidak sama tuh pakai propelan B1 sama propelan B2 sama B3. Enggak sama. Gitu. Nah, yang menarik yang baris ketiga. Karena ini H0-nya tidak ditolak, dengan kata lain diterima, berarti alfa kali betanya itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 itu kan artinya ya nothing ya gitu. Tidak berarti gitu mereka. Nah, jadi Ibu menyebutkannya sedangkan interaksi faktor A dan B ini dianggap sama. Jadi mau pakai interaksi yang mana aja sebetulnya nilainya sama aja segitu. Jadi boleh dibilang tidak ada pengaruh atau tidak ada interaksi faktor A dan B. Nah, itu yang menarik. Jadi boleh dibilang untuk kasus ini jadi tidak ada hubungannya sebetulnya antara sistem misil dengan tipe propelan. Itu mereka tidak ada saling keterkaitan. Jadi misalnya pakai tipe propelan lebih mahal misalnya ya. Oh, itu seiring dengan sistem misil yang tambah heboh gitu. Tidak ada gitu bahasa itu. Jadi nggak ada ngaruhnya. Nah, itu barangkali secara pembahasan kenapa kita bisa menyimpulkan dari masing-masing faktor lalu interaksi. Nah, jadi kayak gitu ya anak-anak. Jadi tolong di sini masih menyisakan F tabel yang harus kalian kerjakan ya supaya kalian tambah yakin. Nah, ini Ibu berikan solusi komputasi yang biasa Ibu lupa, aduh ini keluar dari mana ya, dari R atau dari mana ya. Biasanya sih ada juga yang pakai Excel khusus untuk Excel stat namanya ya. Nah, ini keluar seperti ini anak-anak ya. Nah, ini Ibu langsung lari dulu ke bagian bawah karena bagian bawah ini yang merupakan tabel ANOVA-nya ya. Jadi kalian bisa lihat tuh nilainya sama ya 5, 10, 2, nah ini. Nah, ini yang anak-anak kan kalian sudah praktikum. Kalau praktikum kan tentu saja yang keluar bukan F tabel ya anak-anak, tetapi P value ini nih. Lihat, ini namanya P value. P value itu adalah peluang ya terkecil untuk menolak H0. Jadi artinya bahwa karena kita lihat di sini adalah cukup kecil begitu, terutama untuk baris A dan B. Maksudnya cukup kecil gimana, Bu? Ya, bolehlah kalau dibilang cukup kecil kan sensitif ya orang ya. Lebih kecil dari siapa, Bu? Nah, lebih kecil dari alfa. Alfa biasanya diambil 5%, maka H0 kita ditolak. Jadi dengan bahasa dia ini sangat kecil, boleh dibilang A dan B itu kita tolak. Nah, yang menarik adalah yang bagian bawah, yaitu dia sebetulnya kalau Ibu boleh bilang, ini Ibu boleh terserah Ibu nih. Ibu boleh bilang menolak atau tidak menolak, karena menurut Ibu ini karena sangat mepet dengan 5% ya anak-anak ya gitu. Jadi
Tapi kalau kita konsisten tadi memakainya 5%, nah nilai ini, p-value ini udah di atas. Nah kalau di atas artinya H0, p-value lebih besar dari alfa, artinya H0-nya diterima atau H0 tidak ditolak. Ya, nah artinya ini no interaksi, tapi A dan B itu ngaruh. Nah, yang atas apa sih, Bu? Nah, yang atas ini Ibu jelaskan sekilas ya. Jadi, tabel yang ada di atas ini mirip ya seperti tabel ANOVA. Nah, tapi pada intinya yang Ibu lihat adalah p-value-nya. Jadi, ini menunjukkan bahwa modelnya bisa bagus atau enggak gitu. Ya. Nah, dengan p-value-nya ini sangat kecil, Ibu bisa menyebutkan bahwa model ini bisa kita terima. Ya, artinya model ini cukup baik. Model yang tadi YIJ ya, YIJK bla 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 itu cukup baik karena H0 ditolak. Kenapa, Bu? Karena H0-nya itu biasanya mengandung 0. Jadi artinya model kita nggak jelek lah bahasanya begitu ya. Nah, kebagusan modelnya di mana? Nih, anak-anak dari R-square. Tolong dilingkari ya sama kalian. Jadi R-square ini menyatakan kebaikan model kita kalau di persentase ini sekitar 83,7%. Semakin mendekati angka 100% artinya model kita makin good. Kalau dia kecil, bahkan kurang dari 60%, biasanya saya pribadi kurang puas dengan model itu. Jadi, kalau model kita mencapai 83,7, bisa disebut bahwa model kita di sini cukup baik. Begitu. Nah, ini biasanya kalau di software yang Ibu sebut Excel Stat, ya, itu ngeluarin kesimpulan. Jadi kita kayak udah dibantu gitu ya. Jadi seperti di A nih ada 3 kesimpulan, reject H0 aksen. Ini untuk yang A ya, nih yang ini. Ya. And conclude that different missile system result ini in different mean propellant burning rate. Jadi boleh dibilang ya bahwa sistem misil ya ini memberikan rataan yang berbeda untuk setiap laju dari pembakaran begitu ya, dengan p-value-nya sekitar 0,0189. Nah, begitu seterusnya. Bagaimana ngebahasain rejected H0 aksen-aksen yang menyatakan tipe propelan ya. Jadi dia bilang rata-rata laju propelan itu not same ya, tidak sama dari 4 jenis tipe propelan. Nah, dengan rata-rata p-value itu mencapai sekian. Nah, yang terakhir yang C, perhatikan. Interaction is barely insignificant at level 5%. Nah, jadi kayak diberikan sama kita karena ini mepet anak-anak ya. Mepet dengan 5%. Jadi Anda mau pakai berapa? Karena bisa jadi Ibu ingin menolak gitu, rejected lagi nih Ibu gitu. Tapi dia ngasih tahu nih, dengan sekitar 5% ini tuh ya, but the p-value approximately sudah lebih begitu segini, indicate that interaction must be taken seriously. Jadi bisa dibilang di sini bahasanya agak berbeda dengan 2 di atas, jadi sebetulnya dia tidak terlalu berpengaruh. Nah, seperti itu begitu ya terjemahan kalau kita menggunakan solusi komputasi. Nah, seperti itu. Maaf ini sudah habis ya kelihatannya. Nah, ini referensinya. Nah, silakan anak-anak yang mau bertanya, Ibu persilahkan terlebih dahulu, barangkali masih ada yang kurang jelas. Silakan. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Saya Irma Junita, NIM 106200026. Itu tadi masih belum ngeh yang derajat kebebasan yang interaksi. Itu nilainya 6. 6 itu didapat dari mana? Oke. Yang interaksi ini, itu Anda tahu bahwa itu menunjukkan AB ya. Jadi A kali B, terkesan begitu Irma ya. Nah, derajat kebebasan A
kan 3 kurang 1 ya Irma ya, jadi 2 ya. Nah, kemudian yang B-nya derajat kebebasannya adalah ada 4 tipe, 4 kurangi 1, 3 ya Irma. Jadi 6 ini boleh dibilang tinggal ngaliin 2 yang di atas Irma, 2 kali 3 Irma. Cukup jelas nggak Irma? Jelas Nah. Bu, sama ada satu pertanyaan lagi. Sebentar Irma, sebentar Bu. ya. Nah ini Irma ada rumusnya Irma. Jadi kalau nanti Oh, Irma mau bayar rumus, nah AB-nya itu adalah A kurang 1 dikali B kurang 1. Begitu. oh iya Bu, paham Bu. Ya, pertanyaan kedua silakan Irma. Yang kedua tuh, yang tadi di rumus JKAB, yang YIJ dot kuadrat per N, itu benar nggak ya Bu? Tadi urutannya kan nanti didapatkan 12 hasil dari penjumlahan gitu Bu. Nah terus masing-masing hasilnya tuh dikuadratin terus dibagi N. Setelah itu nanti baru dijumlahin kayak gitu bukan Bu? Betul, betul sekali Irma. Jadi yang tadi 12 Ibu sebutin itu kan harus dibentuk dulu dari yang tadi Ibu sebutin kayak gini ya Irma ya. Ini jumlahin 34 tambah 32,7 gitu ya Irma ya. Seterusnya sampai ke sini ya. 28,8 ditambah 29,1. Nah, bilangan 60 itulah yang nanti dikuadratin, maaf ya, masing-masing dikuadratin dibagi 2. Yang ini juga semuanya dikuadratin bagi 2. Nah, baru jumlahin yang ke-12 itu Irma. Itulah nanti betul yang mengisi kolom suku ke-1 ya Irma, itu baru suku ke-1 nih, Mak. Aduh, baru suku ke-1 ya. Nah, baru nanti dikurangi yang untuk A, untuk B. Nah, jadi A yang B ini mah culik aja lah bahasanya dari yang kolom ini. Makanya kalau saran Ibu, sesudah nulis rumus, tulis dulu kayak Ibu nih, kayak gini. Jadi biar enggak, jadi jangan langsung hasilnya gitu. Salin dulu biar nanti bilangan-bilangan ini gampang kalian salin buat mengisi di bagian JKAB-nya. Begitu ya Irma? Iya Bu, bisa dipahami Bu. Terima kasih Bu. Oke, silakan selain Irma boleh bertanya karena nanti sesudah kuliah jam ini Ibu minta betul-betul teknis ya. Jadi yang tadi Irma nanyain gitu kan ini belum terbukti nih. Ibu nggak ngerjain teknis di sini gitu. Nah ini kalian preteli bener nggak yang Ibu maksud gitu ya. Takutnya berbeda. Jadi kadang kesulitannya ada di bagian ini nih karena ada interaksi ini anak-anak ya gitu. Silakan yang lain. Ayo banyak-banyaklah bertanya supaya paham. Jangan gini ya. Aduh sebetulnya saya pengen nanya tapi malu gitu ya. Padahal kalau tidak mengerti mah tanyakan dulu ya. Itu fungsinya perkuliahan. Makanya kadang kalau Ibu lebih suka banyak diskusi ya supaya seperti tadi Irma nanya kan belum tentu orang lain juga taunya juga sama nggak ngerti ya di bagian itunya. Oke, silakan yang lain. Ibu. Halo. Oh, ya. Ya, silakan. Siapa? Ini siapa? Tadi sebelum saya siapa ya tadi yang ngomong? Siapa? Dulu Nggak apa-apa lah siapa dulu. Silakan. Sebenarnya saya Hafid Bu. Saya sebenarnya apa ya? Cuman pengen ini doang sih Bu, kayak memperbaiki ini sih Bu, yang teknis tadi perhitungan. Soalnya tadi saya kemarin saya sempat ngitung gitu Bu, yang suku pertama ini yang JKAB. Itu doang sih. Gimana? Jadi kan kemarin saya ngitung Bu, yang itu suku pertama itu. Terus dapatnya saya itu 20 ribuan. 20 ribuan? Iya. Itu doang sih yang mau saya kasih tahu sebenarnya. Jadi agak beda dengan yang Ibu kerjain gitu ya, Hafid ya? Iya Bu, kalau saya suku pertama itu 21.092. Makanya Ibu juga penasaran tuh, Ibu kadang lupa-lupa ingat tuh Hafid. Sebentar ya Hafid. Yang lain ada yang mencoba seperti Hafid? Tes. Sebentar ya, Ibu sambil mencari sesuatu anak-anak. Mencari. Wow. Sebentar ya. Yang mau nanya silakan dulu ya, Ibu sambil mencari sesuatu ini.
Hafid, nanya yang lain nggak, Fit? Kalau saya sih nggak ada, Bu. Ya, Hafid. Cuma saya cuma pengen ngasih ini aja siapa pembenaran apa yang tadi aja itu. Way. Kalau di buku Walpole, anak-anak, itu biasanya coba kita cari bareng. Itu masuknya biasanya ke maaf, udah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Tes, Bu. tes. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Anak-anak. Hafid. Halo, Bu. Sudah, Bu. Suara ibu. Aduh, suara ibu tadi kepencet. Kedengeran ya sekarang ya? Kedengaran, Ibu. Aduh, maaf ya, Hafid. Maaf ya, ini Hafid. Coba tolong dicek lagi, Hafid. Ibu salah nggak ya? Takutnya ibu nih yang betul salah nih, Hafid. Koreksi ya, bareng-bareng ya. Nih, ini untuk interpretation of interaction. Maaf, terlihat PDF Ibu? Kelihatan, Bu. Nah, tolong dicek ya. Takutnya Ibu yang salah persepsi sebelum terlalu jauh. Perhatiin tuh. Dia membuat lagi tabel yang baru, yaitu tabel 14.5, anak-anak ya. Lihat, perhatikan nih, ada A1, B1. Ini dapatnya 33,35. Hafid boleh minta tolong dihitungin. Ini kelihatannya rata-rata ya, Hafid ya, bukan jumlah ya, Hafid. Minta tolong, Hafid. Iya, Bu. Itu rata-rata 33,35-nya, Hafid. Itu rata-rata apa ya, Bu? Enggak, rata-rata yang tadi, Hafid, yang berdua-berdua, Fit. Yang ini, Fit. Ini Ibu takutnya teknis menghitungnya, Hafid. Maksud Ibu. Bentar ya, slide Ibu mana nih? Yang ini nih, Hafid. Ibu lagi ngejar dulu rumusnya, Hafid. Takut salah nih. 34,0 ditambah 32,7 dibagi 2, Hafid. Udah. Hasilnya 33,35, Bu. Nah, berarti benar ya. Rata-rata ya, Hafid ya. Iya, Bu. Maksud Ibu bukan seperti yang tadi Ibu ngomong dijumlahin gitu. Kita kejar dulu ya anak-anak ya, takut salah nanti ngitungnya ya. Nah, jadi ini itu semacam kayak dibikin lagi tabel begini nih anak-anak ya oleh si di buku Walpole itu. Jadi dia dapat dulu dirata-ratain setiap dua suku itu. Nah, apakah itu yang dikuadratin lalu bagi berapa tadi, bagi 2 ya, Hafid ya, gitu. Karena tadi beda, pokoknya harus segitu aja, Fit. Harus segitu sih Ibu maksa. Bentar ya, Ibu mundur dulu ya, Fit ya. Karena pokoknya harus bener aja ngitungnya jadinya gitu ya, anak-anak ya. Sebentar, SSE, SS. Ini Ibu kejar dulu ini rumusnya. Dia juga cuma begitu deh, anak-anak. Sebentar ya, kamen ya ini. Bukan. Oh, pakai bar anak-anak, pakai bar. Ibu takut salah ya. Sebentar ya. Tapi dia udah betul pakai bar kalau kata Ibu. Sebentar, YIC dot. Jadi barnya dia nggak jalan, berarti dia rata-ratain udah bener. Hafid? Masih ada, Hafid?
Masih ada, Bu. Hafid tolong ya buat semua ya. Jadi nanti tolong koreksi Ibu Ralat yang tadi pernyataan Ibu kepada Irma. Jadi cara merangkum yang 12 itu, Irma, tidak dijumlahin ya Irma, tapi dirata-ratain. Tolong diralat ya kalimat Ibu. Jadi 34,0 dan 32,7-nya ini bukan dijumlahin, tapi dirata-ratain. Terus 28,8 dan 29,1-nya ini dirata-ratain. Nah, sehingga terbentuk yang ada tadi pada tabel 45 anak-anak. Ya. Nih tabel yang ini. Maaf. Nah, di bagian bawah tadi ya. Nih yang ini. Nah, ini nih. Ini nih. Terlihat ini ya, Ibu menyoroti tabel 14.5. Nah, jadi tabel ini ya yang merupakan rangkuman. Nah, ini yang tadi ke-12 angka yang dikuadratin. Kalau kata Irma tadi ya, dikuadratin semuanya, lalu dijumlahin, lalu lalu dibagi 2 sih kalau kata Ibu. Ya. Nanti Ibu cek lagi deh ya, tapi kejar dulu sampai angkanya dapat yang tadi ya. Ini nggak ada teknis dapatnya ya. Ya, dia nggak nerangin ya. Pokoknya hasilnya harus dapat udah betul seperti tadi ya, Hafid harus dapat berapa ini 22,16 seperti hitungan Ibu. Coba kejar gitu dulu. Ya, Ibu juga pun sambil mengecek gitu. Ya, silakan Hafid, ada lagi Hafid? Bentar, Bu. Saya lagi ngitung tadi. Tadi tuh yang kan udah dibuat tabel rata-rata itu ya, Bu. Terus habis itu langsung dikuadratin, dijumlahin semuanya, Bu. Masing-masing dikuadratin. Terus dijumlahin Fit, lalu bagi 2. Kalau pikiran Ibu gitu ngikuti rumusnya. Berapa Fit? Dapat 41.000 sekian seperti yang Ibu. Penasaran Ibu juga, soalnya harus benar ngitungnya. Kalau enggak gawat. Itu teknis soalnya. Bentar, Bu. Tadi saya miss. Tadi tuh kan tabel rata-rata, terus dikuadratin, dijumlahin, terus dibagi 2 lagi akhirnya, Bu. Coba dulu Afid. Takutnya Ibu salah. Saya ini belum dibagi 2, hasilnya 9.000-an, Bu. Jadi kalau misalnya kayak kalau saya yang awal kemarin tuh gini, Bu. Kan yang tadi yang kata Ibu yang pertama itu, Bu, yang kayak Y kuadrat IJ dot itu ntar dibagi N. Itu kan saya dapat 20.000-an. Habis itu dikurang yang suku kedua, suku ketiga, sama ditambah FK itu hasilnya 22,2, Bu. Oh, udah betul. Itu yang salah di suku pertamanya aja, Bu, tadi. Kalau secara perhitungan itu kayak yang awal tadi. Ulang dulu Hafid. Maaf, gimana tadi? Jadi saya kan ini yang di suku pertama kan itu yang 2 angka itu tuh, Bu, yang IJ itu. Nah, itu dijumlahin, habis itu dikuadratin dulu, habis itu dibagi 2. Nah, ntar tiap 12 itu tuh digituin dulu semuanya. Nah, setelah itu dapat hasilnya 20.000-an. Ntar dikurang sama 21.000, dikurang 21.000, ditambah 21.000, hasilnya 22,2. Jadi kalau boleh dibilang, Ibu salah naruh 42.000 ini gitu ya, Hafid ya? Iya, Bu. Oke. Ya, nanti Ibu koreksi ya, Hafid ya. Tapi intinya pokoknya harus 22 itu yang jadi patokan. Jadi boleh dibilang yang ini salah ya, Fit. Ibu nulis 42.000 ininya ya? Iya, Bu. Tapi kalau teknis ininya udah benar, Hafid? Tadi dirata-ratain atau malah betul rumus ini, YIJ dot kuadrat? Kalau saya pakai yang YIJ dot kuadrat, Bu. Oh, itu hasilnya 21.000-an ya? Iya. Oke. Ya, yang terpenting makanya Ibu minta tolong dicek dulu. Pokoknya hasil patokan betulnya harus 22,2. Ini di kuncinya di sini. Karena di buku tadi Anda lihat ya di Walpol kita bareng-bareng nggak ada dia teknis ngitung gininya. Jadi ini saya yang mempreteli gitu ya. Oh, ini kayaknya begini. Dikurangi ini, ditambah ini. Ya, makasih Hafid. Makanya nanti coba mungkin nanti masing-masing harapan Ibu seperti tadi yang Hafid lakukan. Sampai ketemu patokannya ini aja 22,2, berarti Ibu juga ngurangin ini salah ya Hafid ya.
Ya nanti Ibu cek kembali gitu ya ngitungnya. Pokoknya memang secara rumus begini, nah nerjemahin rumus ini yang tadi Ibu bilang, berarti IJ-nya yang tadi ya pikiran Ibu kayaknya dijumlahin, soalnya ngelihat rumus YIJ dot itu artinya dot itu kayak dijumlahin N-nya gitu. Ya, baru dikuadratin dibagi N, ya dijumlahkan sebanyak masing-masing seperti itu gitu ya. Nanti Ibu cek kembali. Jadi mudah-mudahan dapat 22,2-nya. Ya, jadi tolong diperhatikanlah sama-sama di bagian ini kita masih salah ya di slide 17 ya. Oke, terima kasih banyak itu Hafid ya koreksinya. Ya, jadi nanti bisa lah di-share sama Hafid kalau Hafid ngerjain, Bu, rumusnya yang ini. Silakan ya, itu bisa di grup ya. Jadi jangan hanya dari Ibu karena bisa jadi kan tadi ya Ibu ada kesalahan perhitungan di bagian tertentu. Oke, makasih Hafid. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya dulu? Saya mau tanya, Bu. Silakan. Itu tadi tuh yang komputasi F-nya itu apakah pakai rumus S3, S1 kuadrat per S itu atau S1 kuadrat per S kuadrat atau pakai tabel ya, Bu, yang F alpha, 2,12 itu tadi. Oh, pakai tabel, Hakim. Jadi nggak dihitung ulang ya, Bu. Jadi gini, bagian yang paling belakang ini yang 5,10, ini mah kan dihitung ya, Hakim udah setuju cara perhitungannya? Iya. 7,26 bagi 1,24 semuanya begitu. Nah, bagian yang kanan ini, karena kan ini tuh F hitung disebutnya. Rumusnya pakai yang tadi ya, S1 kuadrat. Ini kan S1 kuadrat, ini Hakim. Ya, S1 kuadrat dibagi S kuadrat. S2 kuadrat dibagi S2. S kuadrat maksudnya. Sebentar atuh Hakim ya. Oh, Ya. untuk pembandingannya yang dicari tabel itu ya, Bu? Nah, kalau dapat rumus ini, udah setuju tadi rumusnya gitu ya. Dihitung itu. Nah, Benar-benar. untuk F tabel harus ada sebelah kanannya. Ini makanya ke teman-teman yang lain ini kurang. Kan kalau di buku udah wes selesai kayak gini, udah pakai p-value intinya ya. Nah, kalau di kita harus nambahin satu kolom, isinya F tabel. Nah, F tabel dari mana? Ngisinya adalah dari alfanya diambil 5%, terus derajat kebebasannya yang ini ya, kawinan 2,12 untuk cari yang ini. Jadi nanti F tabelnya pun 3 biji. Enggak 1 biji, enggak ya. 3 buah. Karena nanti ngebandinginnya baris per baris untuk menjawab 3 hipotesis yang kita syaratkan. Gitu Hakim ya, tambahan dari Ibu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Cukup jelas ya, mudah-mudahan ya. Kalau nggak jelas, saling bertanya di grup, saling menjelaskan. Ada lagi dari yang lain? Sudah cukup? Bu mau nanya, memastikan aja. Tadi yang TIJ, yang ya, nyari JK interaksi tadi, yang TIJ dot itu berarti tadi jadinya per duplikat dijumlahin dulu gitu ya, Bu ya? Oke. Terus baru nanti di kuadrat, dijumlah, terus baru dibagi tadi. 2. KN. Iya itu. Oh ya. Oke, Terus Bu. jumlahin yang tadi saya sebutin ke Irma. Ya. Lalu jumlahin ke 12-12-nya gitu ya. Oh, berarti semuanya pokoknya semuanya gitu ya, Bu ya. Yang sampai duplikat yang terakhir di apa sih ngomongnya, Bu? Saya bingung ngomongnya. Yang duplikat terakhir. Ini ya. Nih pasangan yang ini ya. Nah, ya itu, Bu. Berarti sampai situ 28,8 dan pasangan situ. 29,1. Itu. Tadi okay. Kalau kata siapa tadi yang sebelumnya teh lupa. Aduh, Hafid ya. Kata Hafid, Bu, betul udah begitu gitu. Cuma bilangan yang Ibu tulis yang salah gitu ya. Jadi nanti mohon koreksinya bareng-bareng karena Ibu ngeliat di buku gitu. Tapi berarti rumusnya nggak pakai yang gitu. Berarti dia harus dikali 2 tuh kalau kata Ibu ya gitu. Pokoknya hasil akhirnya dikunci di angka ini
di angka 22,2 ini Ibu juga ngaco kali ya, Ibu kok jumlahinnya bener nggak gitu. Harus Ibu cek lagi ya. Kalau 4.000 bagi ini habis ya, tinggal 21 ribuan ya Hafid ya. Gimana sih si Ibu? Jadi ini Ibu salah ini angka ini gitu maksudnya. 42.000 ini Ibu dari mana gitu. Nah itu Ibu minta tolong dihitungkan tadi dengan rumus. Udah sepakat ya? Ya gitu cara ngitungnya tadi ya. Berarti ke Irma balik lagi. Irma bener ya? Irma si Ibu membingungkan si Ibu. Sudah? Bisa? Sudah, Bu. Sip ya. Jadi itu harapannya ya. Jadi betul-betul manual aja kalian bisa nggak nih? Coba ngerjain nanti bandingin dengan Excel gitu ya. Hitung-hitungan jadi supaya yakin perhitungan ini benar. Kalau rumus kan Ibu ambil comot ya. Tapi kan pas nerjemahin ke sininya, nah angka-angka ini nggak ada dia ngerjain di buku itu. Jadi ini bagian Ibu memang ngerjain ini. Ibu aja jadi salah ya. Pokoknya harus beginilah. Barusan saya coba, ya Bu, ini barusan saya coba yang ditulis di situ belum dibagi duanya, Bu. Ternyata. Yang 42.000 itu ternyata belum dibagi duanya. Jadi ini mah jelas Ibu yang salah, ini bukan 42.000 gitu aja ya, harus bagi dua dulu ya. Oke, sip. Makasih ya. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup, jangan lupa ngabsen ya. Ya, oke ya. Jadi menurut Ibu disitulah ya menariknya ANOVA Way ini begitu ya. Nah, bagi kalian nanti jangan kaget ya. Nanti kalau di kalian di SITA gitu, Ibu nggak akan nerangin ini biasanya sejauh itu untuk anak matematika ya. Nah, kalau di SITH 3-way bisa jadi loh anak-anak. 3-way. Kebayang nggak 3-way? Nah, di buku Walpole ada ya, di buku Walpole sampai 3-way gitu ya. Jadi memadukan 3 interaksi, 3 faktor. Waduh Bu, beranak lagi deh Bu. Betul. Nanti ada interaksi AB, ada interaksi AC, ada interaksi BC, ada interaksi ABC. Waduh, udah nyut-nyutan ya Bu. Betul, jadi ya tambah rumit lagi gitu ya. Jadi artinya bahwa menarik menurut Ibu ini dibahas di bidang kalian ya, karena kalian yang banyak pakainya. Kalau Ibu stop one way, udah stop untuk anak matematika sama tambang ya, udah nggak pakai ke two way. Makanya di silabus kalian beda sendiri gitu ya, harus ada sampai two way begitu ya. Oke, itu saja dulu dari Ibu. Slide kalau tidak salah sudah dibagikan begitu ya kepada kalian. Jadi nanti tolong dikritisi lagi, dicoret-coret lagi. Mana yang salah Ibu kerjakan seperti tadi masukan dari hakim, mohon dicatat ya. Jadi dicoret di situnya salah begitu ya. Oke, ini masih ada waktu. Kalian silahkan jangan lupa mengabsen. Sekali lagi Ibu tutup sampai pukul 13 ya absennya. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Mungkin ada yang kulap ini kuliah lapangan begitu ya. Tetap tentu saja pasti kalau ada kelas offline ya tetap aja prokesnya dijaga ya. Karena pasti saya ingat anak saya juga ini libur lagi nih. Gara-gara ada yang positif gitu ya SD-nya di sekolah SD-nya ada yang positif. Ya udah libur lagi nih anak-anak gitu ya. Jadi inilah kesulitan ketika nanti kita sudah SITH atau Ibu sudah hibrid gitu karena sobat Ibu ada Bu Dian gitu ya, Bu Dian. Jadi apa Kaprodi sekarang di ini ya di Jatinangor? Kaprodi apa Ibu lupa? Ada yang kenal Bu Dian? Nah, itu kemarin sudah buat status gitu ya, sudah ada mulai kuliah luring begitu ya untuk praktikum. Ya, jadi tetap ya anak-anak jaga kesehatan kalian walaupun mungkin di sini sebagian sudah divaksin dan belum begitu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita doakan kita bisa ketemu begitu ya. Baik, itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu.